Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pak Agus. Di sini kami bertiga, saya Geren, Aji Kaisar, dan Kevin Tansir ingin membahas 12 vlog kelompok. Saya Geren Aurelian dengan NIM 515190011 ingin membahas kelompok 1. Kekurangan yang pertama itu terdapat noisy pada video. Otomatis, transmisi otomatis. Kemudian kelebihan umum di video ini suaranya sudah terdengar jelas semuanya. Transfer oleh torque converter. Transmisi mencapai Dua kekurangan khusus dari kelompok 1. Kekurangan yang pertama itu tidak memberikan sumber gambar pada setiap gambar yang ada di video. Kemudian kekurangan khusus yang kedua itu pada pembahasan materi seharusnya tidak menampilkan banyak teks seperti PPT yang ditampilkan. Seharusnya hanya poin intinya saja. Dua kelebihan khusus dari kelompok 1. Kelebihan yang pertama itu terdapat gambar pada komponen transmisi otomatis. Kelebihan yang kedua memberikan penjelasan cara kerja sistem otomatis itu. Saya memberikan nilai 85 untuk kelompok 1. Ke pembahasan kelompok 2. Kekurangan umum kelompok 2 pada bagian perbedaan transmisi itu pengeditannya kurang. Dan umum dari kelompok 2 suara dapat didengar dengan baik. transmisi otomatis manual biasanya menggunakan Kekurangan khusus yang pertama, tidak ada teks tentang pembahasan yang membuat kita harus memutar ulang jika tidak jelas. Pindahan gigi dan hanya dapat menggunakan salah satu gigi output tidak. Kekurangan yang kedua, tidak memberikan sumber gambar pada setiap gambarnya. Kelebihan khusus yang pertama, terdapat gambar dari 3 tipe transmisi. Kelebihan khusus yang kedua, terdapat kesimpulan di akhir video. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Untuk kelompok 2, di sini saya memberi nilai 88. Kita lanjut ke pembahasan kelompok 3. Kekurangan umum untuk kelompok 3, pada bagian vlog terdapat video yang vertikal, berbeda dengan yang lain. Kelebihan umum dari kelompok 3, pengeditan di bagian perkenalan itu sangat menarik. Dua kekurangan khusus dari kelompok 3, kekurangan yang pertama itu tidak ada teks tentang pembahasan, jadi kalau kita masih belum ngerti kita harus mundurin videonya. Wire yang kecil dan banyak. Untuk kegunaannya ada Kekurangan yang kedua dari kelompok 3 itu tidak ada sumber gambar dan video di beberapa vlog tersebut. Dua kelebihan khusus dari kelompok 3, yang pertama itu penjelasan metode pengikatan sangat mudah dipahami karena diberi cuplikan video yang membuat kita lebih mudah paham. mengelilingi mata pengikat dan ujung bebasnya dililit. Kemudian kelebihan yang kedua, pada bagian perhitungan itu diberikan penjelasan apa arti dari rumusnya itu. Di mana M itu adalah faktor yang tergantung pada lekungan. Kelompok 3 di sini saya beri nilai 90. Masuk ke pembahasan kelompok 4. Kekurangan umum yang pertama dari kelompok 4 itu ada vlog yang vertikal, berbeda dengan yang lain. Kelebihan umum dari kelompok 4 itu kualitas video vlog dan backsound-nya itu seimbang. Kedua, suara dan getaran tinggi dan Kita masuk ke dua kekurangan khusus dari kelompok 4. Kekurangan yang pertama itu pembahasan tidak sesuai dengan topik. Isi sabut dan puli. Kekurangan yang kedua itu tidak diberi alasan kenapa rantai itu berisik. suara dan getaran tinggi dan saat bising karena rantai. Dua kelebihan khusus dari kelompok 4. Kelebihan yang pertama itu tiap videonya diberikan sumber referensinya. Kelebihan yang kedua itu memberikan contoh aplikasi pada penggunaan sehari-hari. Kelompok 4 di sini saya beri nilai 86. Perkenalkan, nama saya Ji Cesar Rokoso dengan NIM 515190020 Universitas Tarumanegara. Nah, di sini saya akan mulai dengan mereview kelompok 5. Kelebihan umum kelompok 5 ini yaitu semangat dan energik dalam menjelaskan vlog ini, terutama untuk semua anggota kelompok. Nah, untuk kekurangan umumnya, untuk pembuatan vlog ke depannya jangan dibaca hanya melalui PPT saja, tetapi dengan cara mengevlog muka sendiri. Nah, untuk kelebihan umumnya, selain menjelaskan jenis-jenis transmisi roda gigi, kelompok 5 juga menjelaskan karakteristiknya.
Dan juga selain menjelaskan karakteristiknya, juga memberikan lingkungan yang cocok untuk pengoperasiannya. Nah, untuk kekurangan khususnya, kelompok ini tidak banyak menjelaskan mengenai jenis-jenis transisi roda gigi. Seharusnya penjelasan mengenai transisi roda gigi juga ditaruh di bagian awal, bukan di bagian akhir, dan ditutup dengan penutup. Untuk kelompok 5, saya akan memberi nilai 80. Nah, selanjutnya saya akan review untuk kelompok 6. Untuk kelebihan khususnya, selain memberikan aplikasi-aplikasi alat apa saja yang menggunakan sabuk V ini, kelompok juga memberikan pengaplikasian untuk menggunakan sabuk V ini. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai sabuk V ini sudah cukup kompleks dan jelas. Namun saran dari saya, tidak perlu dimasukkan apa yang tidak cocok dengan judul. Seperti ini. Nah, untuk kekurangannya, seharusnya keuntungan dan kelebihan di sabuk V dengan sabuk datar tidak perlu dimasukkan karena tidak sesuai dengan judul yang dibuat. Untuk kelebihan umumnya, adanya editing di bagian opening sehingga tidak terlalu monoton dan harus dikembangkan mungkin di bagian tengah-tengah atau saat menjelaskan atau mungkin di bagian penutup. Untuk kekurangan umumnya, pembuatan vlog ke depannya jangan hanya dibaca melalui PPT karena jika hanya membaca lewat PPT kita sebagai penonton tidak perlu mendengarkan sampai habis dan cukup hanya untuk membaca. Penilaian untuk kelompok ini saya akan memberikan nilai 85. Kedua ada Fabric Cold Bells. Nah, selanjutnya saya akan mau review dari kelompok 7. Kelebihan umumnya, kelompok ini berbeda dari seperti vlog sebelumnya. Penyampaiannya juga berbeda karena tidak membaca hanya melalui PowerPoint. Untuk kekurangan umumnya, seharusnya backsound tidak perlu ditambahkan karena mengakibatkan benturan suara. Vlog ini juga sudah cukup baik dari segi penyampaian dan editing dalam video. Untuk kelebihan khususnya, semua menjelaskan transmisi sabuk beserta dengan gambar. Yang membuat saya juga sebagai penonton bisa menggambarkan apa yang sedang mereka jelaskan. Untuk yang kedua, selain memberikan penjelasan mengenai transisi sabuk datar dan aplikasinya, kelompok ini juga menjelaskan bahan-bahan yang digunakan. Nah, untuk kekurangan khususnya, untuk kekurangan mungkin ada beberapa bagian yang tidak cocok dari judul, yaitu pada bagian bahan-bahan yang digunakan pada sabuk ini. Untuk nilai, saya akan memberikan nilai 88. Nah, selanjutnya saya akan mereview dari kelompok 8. Untuk kelebihan umumnya, editing dalam video ini sangat menarik. Dan penyampaian dalam menjelaskannya juga sangat jelas. Untuk kekurangan umumnya, untuk bagian dalam penjelasan, menurut saya lebih baik ditingkatkan lagi. Seperti yang dijelaskan oleh pembawa yang bernama Budi ini. Yang dijelaskan di author. Yang bisa diterapkan oleh semua anggota kelompoknya. Mungkin akan lebih baik lagi. Untuk kelebihan khususnya, penjelasan dalam transisi siklodia sangat jelas dikarenakan selain dijelaskan dalam pengertian, kelompok 8 ini juga memberikan animasi di sampingnya. Nah, yang kedua sangat jelas dalam memberikan jenis-jenis seragam dan profil dari siklodia ini. Apabila lingkaran untuk kekurangan khususnya, di bagian ini tidak membahas perbandingan antara gigi siklodia dan gigi lurus, dan mereka juga tidak membahas pengaplikasiannya pada gigi siklodia ini dan perbandingan pada gigi lurus. Untuk kelompok ini saya akan memberikan nilai 90 dari 100. Berikutnya, saya Kevin Tasir dengan NIM 515-190032 akan mereview vlog elemen mesin dari kelompok 9 sampai dengan kelompok 12. Yang pertama ada kelompok 9 dengan topik perbandingan sistem transmisi roda gigi vs sabuk vs rantai. Kelebihan dari kelompok 9 yang pertama, bisa dilihat penjelasan mengenai roda gigi disertai dengan gambar. Lalu, dari penjelasan materi, terdapat penjelasan mengenai pertimbangan memilih komponen mesin. Selanjutnya, penjelasan mengenai transmisi roda gigi dijelaskan secara detail. Kekurangan dari kelompok 9 yaitu bisa dilihat dari video yang ditampilkan tidak penuh di layar. Lalu, format dari video tersebut juga tidak konsisten, di mana ada yang landscape dan ada juga yang portrait. Berikutnya, penjelasan mengenai transmisi sabuk dan rantai masih kurang detail. Di bagian kesimpulannya, hanya dilakukan perbandingan antara sabuk dan rantai, yang seharusnya dilakukan perbandingan antara sabuk, roda gigi, dan rantai. Berikutnya ada kelompok 10 dengan topik sejarah dan perkembangan precision sikloidal. Kelebihan dari kelompok 10 yaitu bisa dilihat di penjelasan materi disertai dengan gambar.
Lalu, terdapat penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari roda gigi sikloidal. Berikutnya, penjelasan mengenai jenis-jenis transmisi sikloidal sangatlah lengkap dan detail. Kekurangan dari kelompok 10 yang pertama, ada salah satu pembicara yang suaranya kurang jelas. Lalu format video yang tidak konsisten, ada yang potret dan ada juga yang landscape. Berikutnya, penjelasan mengenai fungsi transmisi sikloidal menurut saya masih kurang lengkap. Dan penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan transmisi sikloidal sangat sedikit dan kurang lengkap. Berikutnya ada kelompok 11 dengan materi, sejarah, dan perkembangan transmisi rantai. Kelebihan kelompok 11 yaitu bisa dilihat sendiri dalam video terdapat animasi yang sangat membantu dalam memahami materi. Penjelasan materi disertai dengan gambar yang detail dan sangat membantu. Penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan transmisi rantai sangat lengkap dan detail. Kekurangan kelompok 11 yaitu yang pertama tidak menampilkan teks, yang kedua dalam pembahasan materi, bahasa yang digunakan tidak formal. Lalu gambar dan cuplikan video animasi tidak diberikan sumber. Penjelasan pada bagian kesimpulan juga menurut saya masih kurang spesifik. Berikutnya ada kelompok 12 dengan topik sejarah dan perkembangan transmisi sabuk. Kelebihan dari kelompok 12 yaitu yang pertama, bisa terlihat tadi intro yang dibuat sangatlah kreatif dan inovatif. Lalu yang kedua, terdapat penjelasan detail mengenai keuntungan dan kerugian dari transmisi sabuk. Yang ketiga, penjelasan mengenai jenis transmisi sabuk sangatlah lengkap. Kekurangan dari kelompok 12 yaitu vlog yang dibuat lebih mirip presentasi dan pembicara terkesan hanya membaca. Lalu penjelasan mengenai jenis transmisi sabuk akan lebih baik bila disertai gambar. Lalu penjelasan mengenai sejarah perkembangan transmisi sabuk menurut saya masih kurang detail dan lebih secara umum. Pemberian nilai. Bisa dilihat berdasarkan hasil review tadi, saya memberikan nilai tertinggi 90 untuk kelompok 11, 86 untuk kelompok 10, dan 83 untuk kelompok 12, dan 79 untuk kelompok 9. Sekian dari review vlog yang telah kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.